Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi sama aku, Halo Mutia, dengan NPM A1G025104. Di sini kita akan kembali membahas materi pengelolaan pendidikan, materi ke-6, yaitu manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Sebelum kita membahas ketiga hal ini, kita bahas dulu yuk, apa sih sebenarnya fungsi dan tujuan dari pendidikan? Fungsi dan tujuan pendidikan. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan pembentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan antara lain: 1. Pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. 2. Pendidikan sebagai proses transformasi budaya. 3. Pendidikan sebagai pengembangan kompetensi. 4. Pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan formal di Indonesia terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama adalah pendidikan dasar, yaitu SD atau MI dan SMP atau STS. Yang kedua adalah pendidikan menengah, yaitu SMA atau MA dan SMK atau MAK. Dan yang ketiga adalah pendidikan tinggi, mulai dari diploma, S1, S2, hingga S3. Nah, inilah yang akan kita bahas pada materi hari ini. Tingkat pertama, yaitu pendidikan dasar. Esensi pendidikan dasar adalah paspor bagi setiap peserta didik untuk mengembangkan dirinya di masa depan dan bekal dasar untuk dapat hidup layak dalam hidup bermasyarakat dimanapun di dunia ini. Oleh karenanya, program belajar pendidikan dasar harus mengembangkan potensi peserta didik secara terpadu dan sinergis. Pola pembelajaran pada tingkat pendidikan dasar harus dilakukan secara terpadu, karena secara psikologis, perkembangan kemampuan kognisi, kemampuan sosio-emosional, kemampuan pengembangan moral, dan perkembangan fisik peserta didik usia pendidikan dasar terjadi secara terpadu dan saling ketergantungan. Manajemen sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan proses di mana kepala sekolah dasar selaku administrator bersama atau melalui orang lain berupaya mencapai tujuan institusional sekolah dasar secara efisien yang diupayakan kepala sekolah bagi kepentingan sekolahnya serta proses pendayagunaan semua komponen, baik komponen manusia maupun komponen bukan manusia yang dimiliki sekolah dalam rangka mencapai tujuan secara efisien. Fokus manajemen sekolah dasar yaitu memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Tingkat selanjutnya yaitu pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakan awal dari penguatan dan pengembangan potensi dominan peserta didik yang terpotret dalam jenjang pendidikan dasar. Dengan demikian, program belajar dan pembelajaran pada jenjang pendidikan menengah harus memperhatikan pengembangan potensi dominan peserta didik, sehingga program belajar pada jenjang pendidikan menengah dapat mendukung suksesnya kehidupan peserta didik, baik pengembangan individu maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk mendukung keberhasilan pendidikan dasar dan menengah harus terpenuhi 8 SMP. Fokus manajemen sekolah menengah. 1. Memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya secara pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. 2. Pembaharuan SMA yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. 3. Sesuai KKNI level 2, implementasi sistem manajemen abad 21 dengan mempertimbangkan peran SMA dalam membangun MBS di SMA sekolah penggerak. 4. Implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka konsep scorecard balance dengan melakukan sinkronisasi terhadap MBS. 5. Implementasi sistem dalam rangka manajemen SMA Good Governance.
6. Implementasi sistem manajemen SMA yang adaptif dengan perkembangan ICT. Tingkatan terakhir yaitu manajemen sekolah tinggi. Manajemen pendidikan tinggi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi secara efektif dan efisien, seperti pengembangan mahasiswa dan penyebaran pengetahuan untuk kemajuan masyarakat. Hal ini melibatkan pengelolaan berbagai aspek seperti kurikulum, keuangan, sumber daya manusia, dalam kurung dosen dan staf, serta sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan mutu layanan pendidikan tinggi. Fokus manajemen sekolah tinggi. 1. Akademik. Pengelolaan kurikulum, pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai standar mutu. 2. SDM. Rekrutmen, pengembangan, dan karir dosen serta tenaga kependidikan. 3. Keuangan dan aset. Mencakup sumber dana, pengelolaan anggaran, serta sarana prasarana kampus. 4. Tata kelola. Menyangkut struktur organisasi, kepemimpinan, dan prinsip good university governance. 5. Kemahasiswaan. Mencakup layanan akademik dan non-akademik, organisasi mahasiswa, beasiswa, karir, dan alumni. 6. Hubungan eksternal. Mencakup kerjasama dengan industri, pemerintah, masyarakat, dan internasional. 7. Inovasi dan teknologi. Mencakup digitalisasi manajemen, e-learning, riset, dan pengembangan inovasi. Nah, teman-teman, dari materi yang kita bahas tadi dapat kita simpulkan bahwa ketiga tingkatan ini memiliki kesamaan, yaitu dalam pengelolaannya, yaitu memiliki pengelolaan dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Namun, ketiga tingkatan ini memiliki prioritas dan orientasi hasil yang berbeda. Kalau pendidikan dasar berfokus pada pembelajaran dasar dan pembentukan karakter. Kalau pendidikan menengah berfokus pada pengembangan potensi remaja dan kesiapan masa depan. Sedangkan pendidikan tinggi berfokus pada inovasi, penelitian, dan kontribusi dalam masyarakat. Ketiga tingkatan ini dibuat untuk mencapai satu tujuan pendidikan yang bermutu.